Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesa Tanjung dengan NIM 521312221 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan diagnosa satu kendaraan Toyota Avanza tahun 2004 pada mata kuliah diagnosis kendaraan yang diampuh oleh Bapak Profesor Dr. Siman Nur Hadi MPD dan Bapak Budi Harto SPD MT. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam mendiagnosa kendaraan Toyota Avanza 2004, penggunaan alat-alat diagnosa motor seperti scanner orbit dan alat-alat penguji tekanan serta alat-alat lainnya dapat sangat membantu dalam menentukan sumber masalah dengan cepat dan akurat. Diagnosa kendaraan tidak lagi hanya bergantung pada pengalaman mekanik, tetapi juga mengandalkan teknologi tinggi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan lebih cepat dan juga lebih akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perbaikan, tetapi juga mengurangi waktu kendaraan tidak beroperasi dan biaya perawatan dalam jangka panjang. Tujuan penulisan: 1. Sebagai penyelesaian tugas mata kuliah diagnosis kendaraan. Yang kedua, mampu menjelaskan komponen-komponen. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara mendiagnosis kendaraan. Keempat, untuk menjelaskan peran masing-masing komponen dalam sebuah mobil. Manfaat penulisan: kita menjadi tahu bagaimana cara pendiagnosaan kendaraan. Yang kedua, menjadi tahu bagaimana cara langkah kerja pendiagnosaannya. Jadi kita masukkan metode pendiagnosaan kendaraan. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik atau visual. Periksalah kabel-kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada yang longgar, rusak, bocor ataupun terputus. Yang kedua, pemeriksaan sensor. Periksa sensor-sensor yang terhubung dengan masing-masing sistem lampu indikator yang ada di speedometer. Yang pertama, lampu indikator rem tangan atau rem parkir. Yang kedua, lampu indikator mesin. Yang ketiga, lampu indikator tekanan baterai. Dan keempat, lampu indikator tekanan oli. Selanjutnya, pemeriksaan kabel rem tangan, tekanan oli, tegangan baterai, dan mesin. Dan terakhir yaitu pencatatan dan perbaikan. Mencatat temuan-temuan yang ditemukan ketika pemeriksaan, lalu dilakukan pembersihan, perbaikan, lalu pergantian pada komponen yang ditemukan jika diindikasi rusak. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama, multimeter untuk mengukur tegangan dan kontinuitas sirkuit listrik. Yang kedua, kit alat mekanik dasar untuk membuka panel instrumen dan mengakses kabel-kabel. Yang ketiga, buku panduan servis kendaraan sebagai referensi tentang diagram kelistrikan dan lokasi komponen. Yang keempat, lampu tes untuk memeriksa apakah ada tegangan di berbagai titik dalam sirkuit. Yang kelima, penghapus kabel untuk memeriksa koneksi kabel yang mungkin longgar atau korosi. Yang keenam, penanda atau label sebagai menandai kabel komponen selama proses diagnosis. Kita masuk kepada langkah kerjanya. Langkah-langkah pendiagnosaan yang harus dilakukan adalah: yang pertama, pemeriksaan sikring. Periksa kotak sikring untuk melihat apakah ada sikring yang terbakar atau terputus. Jika ada, gantilah dengan sikring yang baru. Selanjutnya, pemeriksaan koneksi baterai. Pastikan koneksi positif dan negatif baterai tidak longgar atau korosi. Bersihkan dan periksa kembali koneksi tersebut. Yang ketiga, periksa kabel dan konektor.
periksa kabel yang menghubungkan instrumen meter kombinasi dengan baterai dan sistem listrik kendaraan lainnya. Pastikan tidak ada kabel yang putus atau koneksi yang longgar. Yang keempat, periksa grounding. Pastikan grounding dari instrumen meter kombinasi ke kerangka kendaraan atau titik grounding lainnya dalam kondisi yang betul-betul baik. Selanjutnya, pemeriksaan saklar dan sensor. Periksa saklar penghidup dan sensor yang terhubung dengan instrumen meter kombinasi, lalu pastikan saklar berfungsi dengan baik. Yang keenam, uji tegangan. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan yang pada berbagai mengidentifikasi di mana ada gangguan dalam sirkuit listrik. Yang ketujuh, periksa modul kontrol. Jika semua koneksi dan kabel tampaknya lebih baik saja, ada kemungkinan bahwa masalahnya terletak pada modul kontrol instrumen meter kombinasi. Anda perlu menguji modul kontrol tersebut atau menggantinya jika perlu. Dan terakhir, periksa volume tekanan oli. Periksa apakah oli masih pada batas standar normalnya atau sudah berkurang. Baik, setelah apa yang kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kendaraan mengalami masalah putus kontak pada instrumen meter kombinasi yang mengakibatkan seluruh instrumen mati sehingga kendaraan tidak dapat difungsikan sebagai mestinya. Untuk penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkah penyelesaian yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu pengecekan sikring. Yang kedua, pengecekan koneksi baterai. Yang ketiga, pengecekan kabel dan konektor. Keempat, pengecekan grounding. Yang kelima, pengecekan saklar. Dan terakhir, pengujian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.